Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amada Medina dengan NIM 240201020365 dari kelas MJ104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi mikro. Langsung saja, saya mengambil soal nomor 2 yang menjelaskan pendapat terkait keberadaan KPPU kaitannya dengan kondisi pasar. Di sini lihat saja yang akan kita bahas saya bahas yaitu apa itu KPPU, mengapa KPPU itu penting, manfaat keberadaan KPPU untuk pelaku usaha, dampak keberadaan KPPU pada kondisi pasar, peran KPPU dalam pasar, tantangan yang dihadapi KPPU, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disebut KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menyusun pedoman pelaksanaan undang-undang ini mengenai definisi pasar bersangkutan. Pendefinisian pasar yang bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama untuk menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Upaya menguraikan pasar bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sih sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan. Dengan ini kaitannya yaitu pedoman pasar bersangkutan ini disusun dan diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada seluruh stakeholder hukum persaingan mengenai pendefinisian pasar bersangkutan serta metode pendekatan yang digunakan oleh KPPU melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, mengapa KPPU itu penting? Nah, keberadaan KPPU sangatlah penting dalam menjaga agar pasar tetap sehat dan adil untuk semua pihak, baik itu pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar, serta para konsumen lainnya. Jika diberatkan KPPU adalah pengawas lalu lintas di pasar mereka yang memastikan semua pelaku usaha yang mengikuti aturan main dan tidak ada yang menyerobot jalan demi keuntungan sendiri. Dalam dunia bisnis, ada banyak praktek yang bisa merusak pasar jika tidak diawasi. Nah, contohnya adalah monopoli. Nah, monopoli ini adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi dengan segelintir kelompok yang sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan. Dan dengan demikian, satu perusahaan besar mendominasi seluruh pasar sehingga mereka bisa menaikkan harga sesuka hati karena konsumen tidak punya pilihan lain. Selanjutnya ada manfaat keberadaan KPPU untuk pelaku usaha yang tentunya yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Bayangkan kalau pasar dikuasai segelintir pemain besar yang mengatur harga seenaknya, tentu usaha kecil dan menengah akan sulit bersaing. Disinilah KPPU berperan untuk memastikan semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama. Dengan aturan yang adil, usaha kita bisa bersaing tanpa harus takut kalah karena praktek curang dari pemain besar. Yang kedua, untuk melindungi dari praktek tidak sehat. Bayangkan saja KPPU ini menjadi wasit yang melindungi dari praktek monopoli, kartel, ataupun persekongkolan tender. Yang misalnya kalau ada pelaku usaha besar yang mencoba menyingkirkan kompetitor kecil dengan cara tidak jelas, KPPU bisa turun tangan jadi usaha lebih terlindungi dari ancaman semacam ini.
Nah, yang ketiga, mencegah kerugian jangka panjang. Praktek bisnis yang tidak sehat mungkin saja terlihat menguntungkan di awal, tetapi sebenarnya bisa saja membawa dampak buruk jangka panjang, baik untuk konsumen maupun ekosistem bisnis secara keseluruhan. KPPU dapat membantu memastikan bahwa semua pemain bisnis mematuhi aturan, yang sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Dengan demikian, keberadaan KPPU bukan untuk mempersulit pelaku usaha, akan tetapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan berkelanjutan dengan adanya aturan yang jelas dan pengawasan yang baik. Kita juga akan bisa fokus mengembangkan usaha tanpa khawatir dengan praktek-praktik curang dari pihak lainnya. Selanjutnya, eh, ada manfaat dan ada juga dampak keberadaan KPPU pada kondisi pasar, yang tentunya salah satunya yaitu mendorong persaingan sehat, yang kedua perlindungan konsumen, yang ketiga meningkatkan inovasi, keempat stabilitas pasar, dan juga transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, apa sih peran KPPU dalam pasar? Nah, ketika membicarakan tentang pasar, seringkali nih yang muncul di pikiran adalah persaingan antara usaha. Namun, tanpa aturan dan pengawasan yang jelas, persaingan ini bisa berubah menjadi ajang dulu adu kuat yang tidak sehat. Disinilah mengapa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut KPPU menjadi sangat penting. Lembaga ini hadir untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha besar maupun kecil memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan bersaing. Salah satu peran utama KPPU adalah mengawasi agar tidak terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Coba bayangkan jika hanya ada satu perusahaan besar yang menguasai pasar, mereka bisa menentukan harga sesuka hati, konsumen akan dirugikan, dan pelaku usaha pun yang kecil ataupun yang menengah tidak punya ruang untuk berkembang. KPPU bekerja keras untuk mencegah hal ini terjadi, memastikan pasar eh, tetap terbuka bagi semua. Selain itu, KPPU juga berfungsi sebagai penjaga fairness dalam dunia bisnis. Nah, misalnya dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa, terkadang ada perusahaan yang bermain curang kan, dengan membuat kesempatan tertutup atau dikenal sebagai persengkokolan. Hal ini jelas merugikan perusahaan dong, lain yang ikut bersaing secara sehat. KPPU bertugas mengidentifikasi dan menindak pelaku kecurangan seperti ini, sehingga semua pihak bisa bermain di lapangan yang sama rata. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih tantangan yang dihadapi KPPU. Meskipun KPPU punya peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, jalan mereka tempuh tidak selalu mulus ya tentunya. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Yang salah satunya minimnya pemahaman tentang hukum persaingan usaha. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah tentang aturan persaingan usaha. Banyak yang belum tahu bahwa praktek seperti monopoli, kartel, ataupun persengkongkolan tender sebenarnya melanggar hukum. KPPU harus terus bekerja keras memberikan edukasi agar semakin banyak pelaku usaha yang paham dan bisa menjalankan bisnisnya dengan benar. Kedua, kompleksitas kasus dan bukti yang sulit dikumpulkan. Nah, kasus ini persaingan usaha seringkali melibatkan skenario yang rumit dengan dokumen dan bukti yang sulit ditemukan. Misalnya dalam kasus kartel, para pelaku biasanya bekerja sangat rapi untuk menyembunyikan kesempatan mereka. Akan tetapi KPPU butuh keahlian khusus dan upaya ekstra untuk mengungkapkan praktek-praktek curang semacam ini. Lanjut. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Nah, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun teknologi. KPPU harus menangani banyak kasus dengan sumber yang terbatas. Padahal pasar semakin kompleks ya kan, dan praktik bisnis yang curang pun semakin canggih.
Untuk itu, KPPU perlu terus meningkatkan kapasitasnya agar bisa bekerja lebih efektif. Yang kelima, dinamika pasar yang cepat berubah. Dunia bisnis bergerak sangat cepat, apalagi dengan perkembangan teknologi digital. Banyak transaksi bisnis yang kini dilakukan secara online, menciptakan tantangan baru bagi KPPU dalam mengawasi praktek-praktek yang mungkin merugikan persaingan. Nah, KPPU harus selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan agar tetap relevan dalam mengawasi pasar. Yang keenam, rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, ini nih yang sangatlah penting. Bukan hanya pelaku usaha, akan tetapi banyak konsumen yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya persaingan usaha yang sehat. Konsumen seringkali pasrah dengan harga mahal atau minimnya pilihan di pasar tanpa menyadari bahwa ini bisa jadi akibat praktik curang. KPPU punya tantangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka juga ikut mengawasi dan melaporkan praktek yang tidak sehat. Kesimpulan dari pembahasan KPPU ini adalah keberadaan KPPU sangatlah penting dalam menjaga ekosistem pasar yang sehat dan berkeadilan. Dengan memastikan persaingan usaha yang sehat, KPPU tidak hanya melindungi konsumen, akan tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan KPPU dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih dalam pembahasan soal nomor 2 mengenai KPPU dalam kaitannya dengan dunia pasar. Nah, selanjutnya saya akan mengambil di soal nomor 3, yaitu pendapat terkait keberadaan YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kaitannya dengan kondisi pasar juga tentunya. Nah, di sini saya akan membahas sejarah di YLKI kaitannya dengan kondisi pasar, peran YLKI dengan kondisi pasar, dampak keberadaan YLKI pada kondisi pasar, tantangan yang dihadapi YLKI, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah YLKI kaitannya dengan kondisi pasar. YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Nah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini disingkat dengan YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuannya berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan melindungi lingkungannya. Nah, pada awalnya YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu. Nah, dalam mengkonsumsi produk luar negeri, terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, maka pada pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri. Selanjutnya dari sejarah YLKI ini sangat panjang ya tentunya. Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dikenal dengan YLKI pada 19 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan produk-produk dalam negeri serta bagaimana melindunginya. Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju ke kesejahteraan keluarga. Bidang ini, kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, yang tentunya di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, gender, dan hukum sebagai penunjangnya. Bidang-bidang ini dilaksanakan terutama dalam bentuk studi, penelitian, survei, pendidikan, dan penerbitan advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan
dan pendampingan masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran YLKI dalam kondisi pasar. YLKI adalah keorganisasian yang bertugas melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kita sebagai pembeli tidak hanya diperlakukan adil tetapi juga mendapatkan yang terbaik dari pasar. Yang pertama, melindungi hak konsumen. Salah satu tugas utama YLKI adalah memastikan bahwa hak konsumen tidak dilanggar oleh pelaku usaha. Hak-hak ini mencakup mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, keamanan, barang, atau jasa yang digunakan sehingga perlindungan dan praktek bisnis yang merugikan. Jadi, jika merasa dirugikan, sangat bertransaksi ya. YLKI adalah tempat pertama yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan tentunya. Yang kedua, menjadi wadah pengaduan konsumen. Apa sih maksudnya? Yaitu YLKI ibaratnya tempat curhat tentunya bagi konsumen yang merasa dirugikan. Misalnya nih, ada seseorang yang membeli barang yang membeli barang yang ternyata cacat atau menggunakan jasa yang tidak sesuai janji. Kita bisa melaporkan kasus ini tersebut ke YLKI dan mereka akan membantu memperjuangkan hak kita. Tidak hanya berhenti di sana juga, YLKI juga sering menggunakan laporan konsumen untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha. Selanjutnya, peran YLKI yaitu membantu meningkatkan kebijakan pasar. YLKI sering terlibat dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Misalnya, aturan tentang label produk, keamanan barang, impor, atau perlindungan data pribadi konsumen. Dengan masukan ini, YLKI membantu menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada konsumen sekaligus mendukung pasar yang sehat. Dengan demikian, YLKI merupakan sahabat sekaligus pelindung konsumen. Keberadaan mereka memastikan bahwa dalam dunia pasar yang sering kali dikuasai oleh pelaku usaha besar, konsumen tetap memiliki kekuatan untuk mendapatkan haknya. Karena pada akhirnya, pasar yang sehat hanya bisa tercipta ketika ada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan juga konsumen. Selanjutnya, yang tadi menjelaskan mengenai peran YLKI, di sini saya akan menjelaskan dampak keberadaan YLKI pada kondisi pasar. Yang tentunya yaitu satu, membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, perlindungan konsumen. Yang kedua, mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kualitas produk dan layanan di pasar. Yang keempat, mengurangi praktek curang di pasar. Inilah adalah dampak keberadaan YLKI pada kondisi pasar yang sangat eh, harus kita ketahui dan juga sangat penting dalam dunia bisnis. Selanjutnya, dari dampak itu ada pun tantangan yang dihadapi YLKI tentunya. Tantangan ini adalah perjuangan untuk melindungi konsumen. Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan konsumen, YLKI menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya yaitu tantangan terbesar, yaitu adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Banyak orang yang belum paham bahwa mereka berhak atas produk yang aman, informasi yang transparan, dan layanan yang adil. Sehingga mereka sering kali memilih untuk diam meski dirugikan. Selain itu, YLKI juga harus menangani jumlah pengaduan yang terus bertambah setiap tahunnya, dari keluhan sederhana sehingga kasus yang melibatkan perusahaan besar. Semuanya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Sementara sumber daya YLKI seringkali terbatas, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun teknologi. Selanjutnya, tantangan lainnya yaitu di sisi lain kurangnya dukungan dari pihak terkait seperti pemerintah atau pelaku usaha. Ini sangatlah sering kita temui di berbagai usaha lainnya, yang membuat upaya perlindungan konsumen semakin menantang. Nah, tekanan dari perusahaan besar juga kerap menjadi hambatan, terutama ketika YLKI harus memperjuangkan kasus yang melibatkan kekuatan
hukum, dan ekonomi yang sangat besar. Selain itu, YLKI dituntut untuk terus melakukan edukasi publik secara konsisten agar masyarakat lebih memahami dan memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Nah, semua ini menunjukkan bahwa perjuangan YLKI tidaklah mudah, tetapi komitmen mereka tetap kuat untuk menciptakan pasar yang adil, aman, dan melindungi kepentingan konsumen lainnya. Yang tadi saya sudah menjelaskan mengenai YLKI, bagaimana dampaknya dan juga tantangannya, serta bagaimana sih sejarahnya YLKI. Nah, yang terakhir yaitu saya akan membahas kesimpulan dari YLKI. YLKI adalah mitra penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen di pasar, dengan memastikan konsumen mendapatkan hak mereka. YLKI membantu menciptakan pasar yang lebih sehat, transparan, dan juga adil. Dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah sangat diperlukan agar YLKI sangat terus dan dapat terus menjalankan perannya secara optimal. Baik, terima kasih penjelasannya mengenai tugas ekonomi mikro, yaitu KPPU dan juga YLKI yang saya ambil dari soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Semoga teman-teman bisa bermanfaat setelah melihat video yang akan saya unggah di YouTube. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari ucapan saya, dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.